Hello agripreneurs, kali ini kita bahas produksi benih kangkung. Nah, buat agripreneurs yang gemar urban farming, gak ada salahnya loh produksi benih sendiri dari kangkung yang ditanam di halaman rumahmu. Sebelum lanjut lagi, kalau kamu tertarik informasi seputar dunia agribisnis, monggo subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, biar kamu gak kelewatan update video dari kami. Mulai awal pandemi tahun ini, aktivitas produktif di rumah makin diminati karena banyak perusahaan dan kantor pemerintahan membatasi aktivitas di kantor dan menggantinya dengan bekerja dari rumah. Pemerintah pun menganjurkan masyarakat untuk di rumah aja. Jadi, agar rasa jenuh terkurangi, masyarakat melakukan aktivitas yang menyenangkan di rumah, seperti bertanam sayur, buah, tanaman hias, maupun memelihara ikan jadi sangat populer saat ini. Pehobi tanaman baru berusaha memanfaatkan lahan sempit seperti pekarangan rumah untuk bertanam. Jenis tanaman tentu dipilih yang mudah pemeliharaannya, misalnya aja sayur-sayuran. Tanaman sayur ini relatif mudah buat pemula, agar bisa dapat hasil panen yang maksimal. Kangkung bisa jadi salah satu pilihan. Tanaman ini bisa ditanam di berbagai media tanam. Selain dengan media tanah, kangkung juga bisa dibudidayakan dengan pola budik damber yang memanfaatkan sisa kotoran ikan menjadi nutrisi tanaman, atau aquaponik yang memanfaatkan limbah budidaya ikan sebagai sumber makanan untuk tanaman. Kangkung mudah ditanam dan juga cepat panen. Nggak sampai sebulan, agripreneurs bisa panen untuk kebutuhan pangan keluarga. Nggak cuma itu aja, kangkung juga bisa dipanen terus-menerus tanpa harus ditanam lagi. Menanamnya pun juga mudah, bisa dengan biji atau batang tanamannya. Lalu, kenapa harus buat benih dalam bentuk biji? Benih dalam bentuk biji bisa disimpan cukup lama. Kalau kamu mau merotasi tanaman dan akan menanam kangkung lagi di musim tanam yang akan datang, kamu nggak perlu membeli benih lagi. Gunakan aja benih yang kamu panen dari tanamanmu sendiri. Membuat benih kangkung itu cukup mudah. Biarkan tanaman melewati fase vegetatifnya, lalu masuk ke fase generatif. Kangkung nggak dipanen agar tanaman segera memasuki fase generatif. Kalau tanaman ini dipanen, akan terus tumbuh tunasnya dan nggak akan tumbuh bunganya. Nah, setelah tanaman dibiarkan tanpa dipanen, akan muncul bunga pada batangnya. Biasanya, kuncup bunga mulai terlihat di pagi hari dan mekar di siang hari. Sore harinya, bunga sudah layu dan kemudian terjadi proses pasca pembuahan. Saat bunga mekar, akan terlihat kalau ada campuran dari varietas lain. Campuran ini sebenarnya sudah terlihat dari fase pertumbuhan, ditandai dengan warna batang yang berbeda. Makin jelas lagi, dilihat dari bunga yang berbeda warnanya. Pada tanaman ini, campuran varietas memiliki bunga warna ungu, dan varietas yang murninya punya bunga berwarna putih. Sebaiknya, campuran varietas ini dihilangkan, agar benih yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi. Seleksi dilakukan sebelum bunga mekar, supaya nggak ada pencampuran atau serbuk silang. Pembungaan kangkung ini tidak serempak. Bunga tumbuh secara bergantian dalam satu tanaman. Secara umum, benih dipanen saat umur sekitar 3 bulan setelah tanam, dengan catatan nggak dilakukan pemanenan sayurnya. Benih dipanen juga sudah memasuki masak fisiologis. Masak fisiologis ditandai dengan perubahan warna polong dari putih kehijauan menjadi kecoklatan. Jika dibuka kulitnya, biji sudah berubah menjadi warna gelap. Pemanenan jangan sampai lewat masak hingga kering, karena jika polong sudah kering dan terpapar air hujan atau tersiram, biji dapat bertunas di polongnya. Tentu aja, kalau sudah bertunas, benih nggak bisa lagi disimpan. Panen benih bisa dilakukan langsung dengan diambil batangnya, atau satu persatu polongnya. Kalau dipanen satu persatu, bisa dipilih polong yang benar-benar masak fisiologis. Setelah dipanen, buka kulit polong dan pisahkan benih dengan kotorannya. Setelah itu, benih dapat langsung disimpan atau dikeringkan terlebih dahulu agar daya simpannya lebih lama. Nah,
Buat menyegarkan ingatan kita ulas lagi gimana penanaman kangkung seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Alternatif pertama, kita menggunakan budidaya aquaponik atau bisa juga hidroganik. Instalasinya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Lalu, setelah instalasi dipasang, lanjut ke penanaman. Tapi sebelumnya, ikan sudah ditebar terlebih dahulu. Pada tebar normal sekitar 25 ekor per meter persegi. Air disiapkan dulu sebelum ikan ditebar. Persiapan air sangat penting agar ikan mudah beradaptasi dan tingkat kematiannya rendah. Media penanaman menggunakan media tanah lengkap dengan kompos dan arang sekam. Penggunaan media tanam tanah lengkap ini tujuannya untuk memberikan nutrisi yang cukup dan pertumbuhan akar yang maksimal. Lalu, pot dari gelas plastik ukuran air mineral diberi lubang untuk sirkulasi air dan udara. Benih kangkung yang ditanam menggunakan benih dalam bentuk biji. Gak harus biji, bisa juga menggunakan batangnya. Alternatif berikutnya bisa menggunakan budik damber. Budik damber ini dengan ikan lele dan kangkung, menggunakan ember plastik ukuran 80 liter. Ember tidak diberi lubang untuk gantungan gelas plastik dan pembuangan air, sehingga membutuhkan selang untuk mengeluarkan air yang ada di dasar ember. Selain itu, bisa juga digunakan untuk mengisi air dari keran. Di sini, ember tetap dipertahankan kondisinya agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, kalau aja kamu nggak melakukan budik damber lagi. Sama seperti pada media tanam hidroganik, kami sarankan menggunakan media tanam yang lengkap, tanah dan pupuk organik secukupnya. Tujuannya juga untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman yang lebih lengkap dan pertumbuhan akar lebih optimal. Gimana ya Agripreneurs? Sudah sangat jelas kan gimana produksi benih kangkung dari halaman rumahmu? Moga video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa kasih like dan share videonya ke temanmu. Kalau kamu mau berbagi pengalaman, tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.